Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat santri online, berjumpa lagi dengan saya Kang Abdu dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Pada segmen kali ini, teman-teman santri online, kita akan mencoba membahas sesuatu yang sangat ramai, sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan khususnya oleh generasi milenial muslim. Apa itu? Yaitu tentang hijrah. Kalau kita lihat sekarang, tren ini banyak sekali dibicarakan di media sosial seperti Instagram, bahkan sekarang tumbuh banyak komunitas yang mengatasnamakan hijrah. Nah, lantas sebenarnya apa itu hijrah? Dilihat dari bahasanya, dilihat dari maknanya. Makanya dalam segmen kali ini kita hadir membahas tema hijrah antara kata dan makna. Alhamdulillah di sini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh narasumber yang sangat expert di bidangnya. Siapa dia? Beliau adalah Gus Ahmad Royani. Assalamualaikum Gus Royani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus Royani ini beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Kempek nih Gus. Iya. Kempek Cirebon. Iya, Berapa Cirebon. tahun dulu Gus di Kempek? Dulu saya pesantren 2004 sampai 2011. 2011 berarti berapa tahun Gus? Ya sekitar 7 tahun di pesantren Kempek. Sudah tidak diragukan lagi lah keilmuannya dalam bidang agama. Beliau juga punya kesibukan menjadi seorang dosen Gus di kampus Paramadina. Iya, Paramadina juga beliau adalah ketua dari Yayasan Santri Progresif, sebuah yayasan yang menyediakan tenaga pengajar ngaji untuk wilayah saat ini baru Jabodetabek. Jadi begini Gus. Sekarang kan sedang ramai nih di generasi milenial, khususnya milenial muslim, fenomena tentang hijrah. Iya, betul. Ada yang suka dengan istilah ini, tidak sedikit juga yang nggak suka ketika mendengar arti kata hijrah. Nah, saya mau minta penjelasan dari Gus Royan. Sebenarnya hijrah itu apa menurut kacamata Gus Royan sebagai seorang santri dan juga sebagai seorang akademisi? Monggo Gus. Jadi begini Gus, sebagaimana tadi temanya itu hijrah antara kata dan makna. Kalau kita mengacu pada kata hijrah itu, kalau kita lihat dalam kitab Dalilul Falihin Lituruki Riyadis Sholihin. Oh, kitab yang syarahnya Riyadus Sholihin. Nah, iya itu kitab syarahnya Riyadus Sholihin. Di situ dijelaskan bahwa hijrah itu artinya atarku, meninggalkan sesuatu. Jadi kalau kita hanya mengacu pada makna artinya ya meninggalkan. Kemudian ada juga yang mengartikan sebagai berpindah. Iya, itu makna asalnya. Makna asal dari kata hijrah. Jadi ketika kita misalnya meninggalkan sesuatu dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru, ada hijrah. Itu hijrah secara kata. Secara bahasa. Jadi betul. Berpindahnya sesuatu ke sesuatu yang lain. Iya, atau meninggalkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Oh, itu hijrah. Itu baru secara bahasa saja. Secara bahasa saja. Kalau secara apa lagi yang kedua itu, Gus? Secara makna. Jadi kalau secara makna ini hijrah itu berbeda dengan secara bahasa tadi? Berbeda. Mungkin kita bisa merujuk pada hadis, mungkin Gus Wahab juga sudah tahu. Nabi Muhammad pernah bersabda, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Artinya hijrah itu adalah orang yang meninggalkan manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu ada maknanya itu. Seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Gusti Allah, itu hijrah. Itu hijrah secara makna. Jadi misalnya apa sih yang dilarang sama Allah itu kan banyak ya. Misalnya minum khamar, minum minuman khamar, atau apa ya, melakukan sesuatu yang dilarang kan banyak gitu. Berarti itu hijrah ya. Itu hijrah. Namun gini Gus, kenapa sekarang itu orang tadi seperti yang Gus Wahab katakan bahwa ada orang yang suka dengan kata hijrah, tapi ada juga yang antipati. Nah, itu penyebabnya apa? Karena hijrah itu sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Sudah bertransformasi. Bahwasanya hijrah itu tidak hanya dimaknai oleh perpindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana dulu waktu zaman Rasulullah itu kan hijrah awalnya itu hijrah dari Makkah ke Madinah kan. Namun sekarang mengalami transformasi bahwa pergerakan hijrah itu lebih kepada fashion ya? Sekarang itu. Jadi kalau bahasa akademiknya nih Gus, itu
hijrah itu tadinya itu etis ideologis, sebuah pemahaman agama yang utuh, kemudian berubah menjadi estetis eksistensialis, menjadi nilai-nilai yang bersifat eksis. Jadi ketika orang sekarang kan zaman media sosial nih, orang pengen eksis, kemudian hijrah itu dijadikan sebagai akomodasi untuk eksis itu. Jadi makanya ada orang yang antipati, ada orang yang suka. Jadi itulah awal mula pergeseran makna hijrah. Makna hijrah sendiri. Jadi kalau dilihat dari kacamata seorang santri itu ya hijrah yang baik itu hijrah yang seperti apa, Gus Royan? Jadi mungkin kita harus kembali dulu ya dalam pembagian hijrah itu. Hijrah itu setidaknya itu ada dua, Gus. Ada yang makna. Sudah dibagi secara bahasa. Sekarang yang secara makna itu dibagi dua. Berarti pertama, sebentar Gus Royan. Pertama hijrah dari segi bahasa tadi, kata itu atarku meninggalkan. Dari segi makna, sebagaimana hadis Rasulullah tadi, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah. Terus, nah yang sekarang yang hijrah secara makna itu dibagi menjadi dua. Hijrah secara makna dibagi menjadi dua lagi. Ya, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu tadi hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu makaniyah. Seperti dalam sejarah dulu Sirah Nabawi itu dikenal dengan hijrah dari Darul Kufur ke Darul Islam. Hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Itu yang pertama, hijrah makaniyah zaman dahulu. Kemudian hijrah maknawiyahnya itu ada 4. Hijrah maknawi ada 4. Ada 4. Yang penting ya, penting ya. Yang penting itu yang ya ini menurut saya itu. Yang pertama itu adalah hijrah i'tiqodiyah, yaitu hijrah berpindah dari keyakinan. Kayak misalkan contoh saya memiliki keyakinan anggaplah saya misalkan tadinya non muslim, kemudian saya memiliki keyakinan baru tentang agama yang saya yakini, maka itu hijrah i'tiqodiyah atau mungkin keyakinan yang lain. Atau keyakinan kita dari keyakinan yang buruk menuju keyakinan yang baik. Itu hijrah i'tiqodiyah. Kemudian itu baru pertama. Yang kedua itu adalah hijrah fikriyah. Hijrah pemikiran. Bagaimana mungkin yang tadinya kita memiliki pemikiran yang sempit, mudah terdoktrin, mudah terprovokasi, terus kita sekarang lebih berpikir kritis, lebih berpikir hati-hati lagi. Itu hijrah fikriyah. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini yang selalu booming sampai ada hijrah fast itu. Itulah hijrah su'uriyah. Hijrah fashion, penampilan ya, misalkan yang tadinya tampilnya feminim menjadi islami, yang tadinya tampil misalkan kayak Gus Wahab nih punya jenggot, tadinya nggak berjenggotan jadi jenggotan misalkan. Itu kan hijrah yang alami. Tapi saya nggak tahu nih apakah jenggotnya jenggot ideologis apa jenggot aksesoris, saya nggak tahu nih. Siap. Nah inilah yang sekarang marak terjadi di kalangan milenial dan generasi Z itu, yaitu hijrah su'uriyah, hijrah secara penampilan. Jadi kalau seakan-akan kalau misalnya saya nih sebagai seorang laki-laki ya terus pakai pakaian yang islami lah misalnya ya, padahal yang namanya pakaian itu nggak ada pakaian Islam, nggak ada pakaian kafir gitu ya. Ada. yang beragama itu kan manusia ya. Pakaian nggak beragama, betul. Pakaian nggak beragama. Makanya saya ini pernah maksudnya ada kejadian lucu. Saya kan punya usaha jual beli kaos. Oke. Dia nanya gini, Mas itu pakaiannya apakah pakaian muslim atau pakaian non muslim? Sejak kapan pakaian agama? Gitu. Betul. Jadi benar ada hijrah tadi apa? Su'uriyah yaitu tentang fashion. Tentang lebih ke penampilan. Tidak melulu fashion salah satunya, tapi juga merubah penampilan. Misalkan yang tadi penampilannya ala-ala anak punk atau anak muda, kemudian ala-ala islami seperti itu. Ya mungkin bagi seorang perempuan gitu misalnya tadinya ya tidak berkerudung jadi kerudungan misalkan. Atau mungkin yang tadinya tampil seksi jadi lebih islami misalnya. Katanya syar'i. Lebih gitu syar'i, ya, betul. Islam, betul. Gitu kan. Nah, itu namanya hijrah su'uriyah. Su'uriyah. Nah, dari ketiga, kan tadi ada 4, sekarang baru 3. Yang paling penting dari 4 itu yang terakhir, hijrah sulukiyah, yaitu hijrah budi pekerti. Akhlak ya. Akhlak. Jadi yang tadinya akhlakul khobitha, memiliki akhlak yang buruk, misalkan suka mencela, menghibah,
ataupun mengata-ngatain orang atau apa segala macam bentuk akhlak buruk itu, kemudian dia berpindah menjadi akhlak yang baik, lebih sopan, lebih santun, menghargai orang lain. Itu adalah hijrah sulukiyah. Jadi lebih kepada perbaikan karakter. Nah, itulah yang menurut saya itu lebih penting daripada, ya semuanya penting hijrah itu, tapi puncak dari hijrah itu seharusnya adalah hijrah sulukiyah, itu hijrah budi pekerti. Iya sih ya bisa. Jadi sahabat santri online, ini penjelasan yang mungkin ya jarang kita ketahui bahwa ternyata kata hijrah sendiri itu baik itu secara kata atau secara makna. Yang menarik ini secara makna itu dibagi menjadi 4. Ya, pertama hijrah apa? Yang pertama tadi yang pertama itu adalah hijrah i'tiqadiyah. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, hijrah tentang sebuah keyakinan. Terus yang kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah, berpikir ya. Jadi misalnya saya tadinya berpikirnya sempit, melihat sesuatu itu ya hanya berdasarkan pikiran saya saja misalnya. Kemudian kita menjadi berpikiran luas lah ya, berpikiran luas, itu juga hijrah. Terus yang nomor 3 ini yang menarik memang, yaitu hijrah su'uriyah, hijrah ya yang lebih kepada penampilan, dohir ya, penampilan. Betul, dohir. Nah, dohir, jadi ya tidak masalah sebenarnya ketika seseorang itu melakukan 4 ini. Kalau menurut saya Gus Royan itu ya nggak apa-apa gitu kan. Hijrah dari nomor 1, 2, 3, 4 ini ya baik gitu kan. Yang tidak baik itu ya bagi saya ketika misalnya yang kita hijrah yang su'uriyah, misalnya kita sudah berpenampilan, misalnya saya sudah berpenampilan katanya Islami gitu kan. Kemudian melihat orang lain itu berpenampilan tidak seperti kita, yang ada dalam kacamata kita itu kacamata kayak merendahkan atau penghinaan, seakan-akan kita itu ya sudah paling Islami gitu kan. Itu kan kalau menurut saya itu nggak baik, karena misalnya yang kebanyakan mungkin orang alami juga, misalnya seperti saya, sebelum saya berhijrah, misalnya saya Abdul Wahab, sebelum saya berhijrah, saya sadar nih, pikiran saya sempit gitu kan, keyakinan saya nggak baik, terus pakaian saya juga belum Islami, terus akhlak saya juga belum baik. Nah, itu yang mendorong saya untuk hijrah. Iya. Setelah hijrah, sadar bahwa saya ini penuh dosa. Penuh mengakui lah ya. Mengakui saya punya dosa. Cuman terkadang setelah saya berhijrah justru saya melihat orang lain itu yang penuh dosa. Ini kan yang gantian. Jadi kalau menurut saya ini ya bagi saya misalnya sebagai seseorang yang mengecap saya sebagai seorang yang sedang hijrah, ya tidak elok dan tidak baik kita menghakimi orang lain yang menurut kita belum berhijrah, baik itu secara su'uriyah, baik secara i'tiqadiyah, baik secara yang terakhir apa? Secara yang terakhir sulukiyah. Secara sulukiyah ini kita nggak boleh, karena apa ya Gus Ron, kalau menurut saya ini kita masih sama-sama orang yang sedang berjalan dan kita belum ada yang sampai finish gitu sampai kan. Finish, betul. Dalam artian dari apa kita yang tahu disampaikan Gus Royan, kita nggak tahu akhir hidup kita itu seperti apa kan. Iya, apakah husnul khotimah, naudzubillah su'ul khotimah gitu kan. Kita sama-sama nggak tahu akhir kehidupan kita itu seperti apa. Maka dari apa yang sudah Gus Royan jelaskan tadi, saya bisa menyimpulkan meskipun saya adalah orang yang mengecap diri saya sebagai seorang yang sedang berhijrah, tidak boleh, bahkan ya mungkin haram ya, haram menghakimi orang-orang yang saya yang belum hijrah misalnya Gus Royan yang belum berhijrah, karena saya juga nggak tahu masa depan Gus Royan itu seperti apa. Betul. Kita bisa lihat kan banyak orang, misalnya nggak usah kita membicarakan orang lain, diri kita sekarang, kita misalnya saya menjadi seorang yang hijrah, saya nggak bisa menjamin besok saya akan menjadi orang yang seperti apa, bahkan nanti masa depan saya ketika hendak meninggal dalam keadaan seperti apa. Dan banyak orang lagi yang misalnya kelihatannya ahli maksiat, nggak sholat, nggak puasa, tiba-tiba dia dapat hidayah dari Gusti Allah, dan dia meninggal husnul khotimah. Jadi poin yang bisa saya ambil sahabat santri online dari apa yang didiskusikan di tahap awal, yaitu meskipun kita sadar atau kita memahami bahwa diri kita adalah orang yang sedang berhijrah, orang yang seakan-akan sudah mendapatkan hidayah dari Allah, tidak boleh, sama sekali tidak boleh menghakimi orang-orang lain yang menurut kita belum berhijrah. Seperti itu menurut saya juga. Betul. Begitupun sebaliknya, jangan sampai misalkan kan tadi
Gus Wahab lagi hijrah nih, saya belum hijrah. Saya jangan Saya melihat sampai dari kacamata saya sebagai seorang yang sudah hijrah dan saya melihat kacamata orang yang belum hijrah misalnya. Saya nggak bisa menghakimi Gus Wahab apaan itu hijrah kok kayak gitu, nggak boleh juga. Jadi dua-duanya tidak boleh saling membenarkan persepsinya masing-masing. Jadi indah aslinya ya sebenarnya ketika orang yang sedang hijrah menghargai orang yang belum hijrah dan orang yang belum hijrah menghargai orang yang sudah apapun hijrah. Jenis hijrahnya mau su'uriyah, fikriyah, i'tiqodiyah ataupun sulukiyah. Karena begini Gus, kalau kita mengutip dalam kalau psikologi sosial itu berbicara seperti karena ini. Karena kebetulan Gus Royan dosen psikologi Islam. Nah, berbicara mengenai tadi fenomena ketika orang yang sudah merasa hijrah dia secara sunguriah terutama bahwa saya sudah berpakaian islami, saya sudah merasa hijrah dan dia belum hijrah. Itu akan ada namanya in group dan out group. Apa itu? Jadi in group itu kayak contoh misalkan saya sudah hijrah, ini biasanya terjadi di hijrah sunguriah ini, hijrah secara lahir saja. Contoh misalkan saya sudah berpenampilan islami banget nih, sudah pakai koko, pakai peci, tinggal jidat aja nih, belum hitam nih misalkan. Nah, saya sudah islami banget nih, maka saya akan berkumpul dengan orang-orang yang se-fashion dengan saya. Saya hanya akan berkumpul dengan orang-orang yang suka pakai koko misalkan, suka apalagi ya yang mirip in group sesuai grup saya. Dan saya tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang menurut saya belum hijrah. Itu namanya in group dan out group. Itu nggak baik. Nggak baik, makanya itu sekarang fenomena ini kan banyak muncul Gus. Ketika ada sekelompok, misalkan saya membuat geng, misalkan saya dengan A, B, C, D, saya sudah berhijrah nih. Tapi hijrahnya sunguriyah tadi, hanya penampilan saja. Maka otomatis saya akan menjauhi Gus Wahab yang belum hijrah, yang penampilannya cuma pakai kaos doang misalkan, atau pakai belum jenggotan ataupun apa seperti itu. Nah, itu namanya in group out group dan itu akan mengalami gesekan sosial. Nah, betul. Jadi itu yang menyebabkan orang yang sedang hijrah memandang orang yang belum hijrah nggak baik. Orang yang belum hijrah memandang saya hijrah sebagai orang gitu. Yang hijrah juga nggak baik. Iya. Jadi alangkah baiknya baik yang belum melakukan hijrah apapun 4 jenis itu tidak usah antipati dengan kata hijrah itu. Misalkan ada orang yang hijrah, misalnya ada perempuan yang sudah menggunakan cadar, menggunakan busana muslim yang syar'i, biarkan saja, nggak usah antipati. Karena itu pilihan hidupnya. Tetapi yang memakai baju syar'i segala macam itu pun jangan sampai menganggap orang yang tidak seperti mereka itu mereka belum hijrah. Karena hijrah tidak melulu syu'uriyah tadi. Iya, tapi ada yang lebih kepada, makanya ya tidak baik ketika hijrah itu padahal ada 4 tahapan, kita hanya berhenti fokus pada satu. Atau yang pertama sudah, yang kedua sudah. Kita berhenti di sini, di nomor 2 itu juga nggak baik ya. Misalnya betul. Atau berhenti di nomor 3. Tapi ada yang terakhir yaitu masalah sulukiyah tadi. Sulukiyah, akhlak. Betul. Jadi memang kalau ya baik itu orang yang belum berhijrah atau orang yang sudah berhijrah, sahabat santriwan ini akan muncul sebuah keindahan manakala saling menghargai dan saling menghiasi diri kita dengan akhlak. Iya. Karena problem memang sekarang itu yaitu the loss of adab. Jadi hilangnya akhlak dalam diri kita. Makanya tadi yang seperti yang saya bilang tadi bahwa yang paling penting dari 4 jenis hijrah ini menurut saya itu ya hijrah sulukiyah itu. Semua menurut saya itu akan sia-sia kita misalkan hijrah fikriyah. Kita secara pemikiran sudah hijrah nih dari pemikiran bodoh, pemikiran kolot, pemikiran dungu segala macam, lebih bijak apa segala macam. Secara sunguriyah pun, i'tiqodiyah pun sudah hijrah, tetapi secara sulukiyah tidak hijrah, ada budi pekertinya, semuanya akan sia-sia. Karena kita tahu kan Nabi Muhammad itu diutus liutamima makarimal akhlak, bukan liutamima makarimal i'tiqodiyah, liutamima makarimal su'uriyah, liutamima makarimal fikriyah, bukan, tapi liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Makanya terkadang kita sering menjudge orang itu by covernya saja. Baik misalkan saya melihat orang yang sedang melakukan hijrah su'uriyah, saya hanya menjudge bahwa wah itu apaan, hijrah su'uriyah doang, penampilan doang, hati. Padahal itu pemikiran saya yang seperti itu pun salah. Padahal saya belum tahu kalau ternyata yang lagi hijrah su'uriyah ini sedang berusaha keras untuk hijrah fikriyah, hijrah i'tiqodiyah ataupun hijrah sulukiyah. Begitupun sebaliknya, yang sedang menjalankan hijrah su'uriyah, jangan terburu-buru menjudge orang yang misalkan belum hijrah su'uriyah itu penampilan boleh
seperti apa, tapi kita kan nggak tahu hati orang itu kan. Iya, kalau bicara tentang penampilan itu saya jadi teringat itu satu kisah yang terjadi pada zamannya Sultan yang berada di Turki, Gus Roy, namanya Sultan Murad. Jadi Gimana pada itu, Gus? suatu malam Sultan Murad ini kan galau, sebagai seorang raja ini galau. Setelah galau itu mengajak pimpinan pasukannya beliau untuk ayo kita ada apa ini kok kenapa saya misalnya nggak bisa tidur, gelisah gitu kan. Iya, terus? Mungkin ada sesuatu yang sedang rakyat saya jumpai yang mungkin yang rame atau apalah. Nah, akhirnya Sultan Murad itu menyamar menjadi orang biasa, kemudian beliau jalan-jalan keliling ke rumah-rumah rakyatnya. Terus? Ketika beliau sedang keliling, tiba-tiba beliau menjumpai sebuah mayat. Mayat itu ternyata berada di pasar dan tergeletak begitu saja. Orang nggak ada yang mengurusin. Orang lalu lalang biasa saja. Saja lalu lalang. Kemudian Sultan Murad ini kan sedang menyamar. Jadi orang nggak ada yang tahu kalau dia sultan. Adalah sultan. Nah, setelah itu Sultan Murad tanya, "Ini siapa? Ini mayat siapa? Kenapa kok masih di sini?" gitu kan. Terus? Nah, terus kata orang-orang itu, "Wah, itu mah mayatnya ahli maksiat, nggak usah diurusin," gitu kan, kata orang-orang. Jadi mayat itu misalnya meninggalnya dari pagi itu sampai malam masih tergeletak di situ. Nah, kata Sultan Murad, bukankah ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul. Nah, artinya apa? Bahwa ya ini meskipun bagaimanapun dia adalah umat Rasulullah. Allah, kita sebagai satu umat ya, satu agama, satu umat ya, ayo kita urusi. Akhirnya orang-orang itu mengangkat mayat ini dibawa pulang ke rumahnya. Betul. Ketika dibawa pulang ke rumahnya, kemudian istrinya menangis terus dan orang-orang yang tadinya hanya mengantar saja, nggak nyolatin, nggak ngafanin dan lain-lain. Betul. Nah, kemudian Sultan Murad ini bertanya, siapakah suamimu ini sehingga orang tidak ada yang mau nyolatin, tidak ada yang mau ngurusin mayit, jenazahnya dan lain-lain. Nah, kata orang-orang, suamimu adalah ahli maksiat gitu kan, sehingga terus orang-orang nggak mau nyolatin, ngafarin dan lain-lain. Kemudian istrinya mengatakan gini, suamiku setiap malam itu keluar ke rumah, pergi untuk beli minuman keras. Terus? Jadi tiap malam kerjaannya beli itu minuman keras itu. Ke toko, bar misalnya zaman sekarang diskotek gitu ya. Dia beli minuman-minuman, tapi kata istrinya dia bawa pulang ke rumah nggak diminum, dibuang ke kamar mandi. Setiap malam dia pergi ke prostitusi lah bahasanya, untuk mengasih uang ke para wanita malam. Pahamnya orang-orang tiap malam dia pergi mabok. Tiap malam dia ke prostitusi, zina misalnya gitu kan. Padahal kata istrinya, setiap dia pergi ke toko, dia membeli minuman dengan alasan dia menyelamatkan pemuda-pemuda muslim untuk tidak minum khamr. Dan setiap malam dia pergi ke prostitusi untuk apa? Untuk mengasih uang. Sehingga pada malam itu beliau bisa meringankan yang tadinya misalnya dia berbuat maksiat, karena dia sudah mendapatkan uang, dia nggak maksiat. Betul. Nah, itu ternyata yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Orang itu. Ketika akhirnya, suamiku melakukan seperti itu, wahai tuan gitu kan. Dan istrinya itu nggak tahu kalau dia sultan. Nggak tahu. Oke. Terus? Nggak tahu dia sultan. Kemudian dia ngomong gini. Ketika itu saya menasihati suamimu, nanti kalau kamu mati maka tidak akan ada yang menyolatimu. Tapi suaminya berujar, gimana? Yang akan menyolatiku adalah seorang sultan dan para wali-wali Allah. Dan kata sultannya mendengar cerita ini, dia langsung terperanjat. Subhanallah. Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah Sultan Murad. Luar biasa. Ini kan sangat luar biasa. Bagaimana ketika kita hanya melihat dohirnya saja, itu kita sering salah kaprah. Betul. Maka ya seperti apapun lah, maksudnya zahir seseorang, kita nggak punya hak untuk menjadi seorang hakim. Betul. Kita nggak tahu seseorang itu kedudukan di sisi Allah itu seperti apa, kita nggak tahu. Jangankan orang lain, diri kita sendiri itu kita nggak tahu. Mungguhai Gusti Allah ini kita termasuk orang yang mulia atau yang hina. Betul. Makanya ya saya bisa mengatakan ketika kita berhijrah, salah satu hijrah kita adalah ketika kita mungkin sebelum hijrah menganggap
hina orang lain, meremehkan orang lain, maka sesudah hijrah justru prasangka-prasangka itu nggak ada. Seharusnya hilang. Tidak ada sedikit pun celah untuk suudzon kepada orang lain bahwa orang itu adalah ahli maksiat, ahli neraka dan Betul lain-lain. sekali. Karena kita juga belum tentu bahwa kita adalah ahli surga. Betul. Nah, ngomongin masalah itu, Gus. Jadi saya berpikir bahwa saat ini sebenarnya kita semua itu menjadi budak stereotip. Apa itu Stereotip itu menjudge orang berdasarkan pengelompokan persepsinya dia. Contoh, misalkan saya melihat Gus Wahab ini pakai jenggot, terus misalkan pakai gamis, misalkan pertama kali saya melihat Gus Wahab ini keluar Jumatan dia pakai gamis, jenggotnya panjang, terus pakai udeng-udeng, otomatis stereotip saya itu akan menganggap bahwa Gus Wahab itu adalah kelompok orang misalkan A. Kelompok A. Nah, itu namanya stereotip, mengelompokkan orang berdasarkan persepsinya. Setelah itu muncullah prejudice. Prejudice itu penghakiman menghakimi seseorang terlebih dulu sebelum dia mengenal orang itu. Jadi, seperti tadi, dia hanya menilai orang berdasarkan fisiknya saja. Dia sudah prejudice. Yang tadi dia ahli zina. Dia ahli zina. Nah, itu namanya prejudice itu. Kisah itu nyata. Dan kisah itu nukil dari kitab Usfuriyah. Usfuriyah, betul. Nah, padahal kalau kita ingat nasihatnya Imam Syafi'i itu, beliau pernah mengatakan how will dauman antukrihal khoti wala tukrihul mukhti. Artinya, jadi berusahalah dalam hidup ini agar kita membenci kemaksiatan tetapi tidak membenci orang yang melakukan bahkan maksiat. Ketika ada orang melakukan maksiat kita nggak boleh benci. Nggak boleh membenci orangnya. Benci maksiatnya saja, jangan benci orangnya. Karena kata Imam Syafi'i, tugas kita dalam hidup ini itu adalah menyembuhkan orang yang sakit, bukan membunuh orang yang sakit. Kan kalau ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, dia kan orang yang sakit. Jadi sebagai orang yang sudah berhijrah misalnya saya, iya, betul. Tugas saya itu bukan membenci kemaksiatnya, tapi benci kepada maksiatnya dan sembuhkan orangnya dari kemaksiatan itu. Ya, jadi kadang kalau saya misalnya memposisikan diri sebagai saya adalah orang yang hijrah, kadang melihat orang yang ahli maksiat kan karena kita menjauh atau apalah gitu kan. Seakan-akan gimana takut tertular gitu. Takut tertular atau apalah gitu. Nah itu jadi seperti itu. Terus apa lagi itu kira-kira? Nah terus yang paling penting ketika kita pengen melakukan hijrah itu adalah kita harus punya pembimbing atau guru. Nah ini yang penting. Jadi iya kalau misalnya kan kadang orang zaman sekarang itu misalnya saya sendiri, saya mengibaratkan ke orang lain saya aja gitu ya, mengibaratkan saya sendiri Gus Royan. Jadi kalau saya udah saya mau hijrah tapi hanya baca Al-Quran, baca internet, itu juga nggak baik ya. Jadi ada kiat-kiat yang khusus bagi orang yang mau hijrah. Betul. Ila zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur. Iya. Dari kegelapan sampai ke cahaya itu harus ada guru. Guru. Itu wajib. Wajib karena gini Gus, kalau kita belajar agama tanpa seorang guru, seperti ada nasihat yang mengatakan man lam yakun lahu syaikhon fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Berarti kalau misalnya saya sedang hijrah nih Gus Royan, hijrah melalui Google, hanya melalui Google terus hanya baca-baca buku, nanti saya gurunya setan. Makanya jadi mungkin jalan hijrah saya ini bukan hijrah yang benar ya, tapi hijrahnya setan. Jadi gini Gus, kenapa harus melalui guru? Karena Google bisa menegur nggak kalau kita salah? Enggak. Buku bisa menegur nggak kalau kita salah? Nggak bisa. Tapi kalau guru, ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa ditegur, bisa disalahkan, bisa dimarahi. Itulah kenapa kita harus memiliki guru. Sahabat Santri Online, ini poin yang sangat menarik pada segmen kali ini. Jadi bagi kita semua siapa sajalah yang ingin hijrah, yang paling penting, poin yang paling utama adalah harus adanya guru. Karena tanpa seorang guru ini kita susah. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran membaca Al-Quran kita nggak tahu kita salah atau benar kalau tidak ada seorang guru. Kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang ini dan itu tanpa adanya guru. Jadi ketika kita belajar, apalagi belajar agama nggak ada gurunya, maka gurunya setan. Naudzubillah min dzalik. Kita sudah beryakin saya sudah berada di jalan hijrah, ternyata yang membawa kita hijrah, menuntun kita hijrah dari kebenaran ke sesatan. Mungkin itu yang terjadi ketika saya sudah hijrah, kemudian saya
yang menghakimi wah itu ahli neraka, iki lu ahli maksiat gitu kan. Betul. Saya ahli surga. Itu justru hijrah saya itu yang sedang membimbing saya adalah setan. Betul. Yang tadinya kata tadi seperti Gus Wahab yang katakan tadi merasa saya penuh dosa, terus setelah hijrah kok malah orang lain yang penuh dosa, Itu saya berarti paling bersih. saya mungkin guru ya hijrahnya mungkin adalah kalau setan. misalkan iya bisa jadi seperti itu Nauzubillah karena kan min dzalik. seharusnya kalau orang hijrah itu kan sudah melepaskan prasangka-prasangka buruk seperti tadi kan yang sudah kita bahas bahwa puncaknya itu ya hijrah sulukiyah, bukan merasa kita benar sendiri karena semuanya serba mungkin. Kebenaran menurut saya mungkin salah, kebenaran menurut Gus Wahab juga berkemungkinan salah, berkemungkinan juga benar, semuanya sama-sama memiliki kemungkinan. Ya siap ini luar biasa sahabat santri online. Jadi ya saya nggak usah menyimpulkan lah ya, Simpulkan karena sendiri-sendiri ya. simpulkan sendiri, dan salah satu kesimpulannya kalau saya boleh menyimpulkan ya akhirnya saya harus menyimpulkan ya bahwa Oke. kita yang mungkin sedang berada di dalam jalan hijrah, kita harus ingat yang tadi saya ucapkan juga bahwa tidak boleh kita menjadi hakim dari perbuatan orang lain, hakim dari sifat orang lain, hakim dari penampilan orang lain. Karena siapapun kita masih sama-sama seorang pejalan yang belum sampai ke tujuan. Alangkah baiknya ketika kita saling bergandengan tangan, dengan akhlak, dengan adab, dengan saling menghargai, baik itu orang yang sudah berhijrah maupun orang yang belum berhijrah. Mungkin itu dulu ya Gus Royan ya. Ada pesan terakhir? Mungkin pesan terakhir saya itu adalah terkadang kita selalu fokus terhadap tujuan sampai lupa terkadang cara itu lebih menentukan daripada tujuan. Tujuan kita pengen hijrah, pengen meninggalkan masa lalu yang buruk menuju masa depan yang lebih baik. Itu dalam tujuannya. Tanda kutipnya tujuan hijrah itu agar kita ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuan hijrah. Tujuannya. Tetapi terkadang cara itu lebih menentukan daripada tujuan. Ternyata cara kita menempuh tujuan itu ternyata salah, menyakiti hati orang lain, misalkan membicarakan orang lain, merasa paling benar, itu kan cara kita menuju itu salah. Makanya cara itu lebih menentukan daripada tujuan itu sendiri. Jadi dan hijrah yang paling penting adalah kita ngaji kepada para ulama. Agar betul. Minta bimbingan para ulama, betul. Tertuntunlah hingga kita menjumpai yang namanya husnul khotimah. Baiklah sahabat santri online, tiba saatnya segmen ini harus berakhir. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau jika ada sesuatu yang menggerundel ning atine sampean kabeh ya njaluk ngapurane sing akeh ya. Pokoke anggarana siap. Sing keder takon ning komentar tentakon apa bae lah. Itu perlu diterjemahkan nggak Gus? Ya. Ya nanti Gus Ryan bisa terjemahkan. Jadi pokoknya nggak batir-batir kabeh sing bingung sing ngasihana pantakon tentang hijrah yang kok bisa ditulis tulisannya ning komentar berkaitan dengan hijrah. Intine sampean sing wis hijrah ataupun sampean sing durung hijrah aja putus asa. Rahmate Gusti Allah wis gedhe men lah, luas men. Luas men, jangan sampai putus asa. Jadi ngampurane sing akeh bukan yang ana salah ya. Sing arane menungsa, saya Abdul Wahab CEO Santri Online mengucapkan terima kasih kepada Gus Royan. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.